Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Joni Haryanto dan kita kali ini bertemu di sesi yang ketiga dari kegiatan tutorial online Universitas Terbuka dari mata kuliah manajemen pemasaran. Dan di sesi yang ketiga ini teman-teman, kita akan mempelajari tentang segmentasi pasar, yaitu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil yang homogen dan berdasarkan karakteristik dan juga perilaku atau kebutuhan yang serupa, yang tujuannya adalah memahami lebih baik bagaimana pelanggan dan menerapkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, teman-teman, terkait dengan pemasaran ini, ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Di antaranya adalah proses identifikasi pelanggan, di mana proses ini sangat penting ketika dilakukan pengelompokan di antara konsumen yang sangat banyak di depan kita, di mana ada banyak hal yang berpengaruh terhadap pengelompokan ini. Di antaranya adalah faktor demografi, kemudian faktor geografi, di mana banyak konsumen yang berada di berbagai tempat yang berbeda, dan ini juga akan membuat perbedaan karakteristik. Lalu kemudian kondisi psikologis juga akan sangat membantu atau juga sangat mempengaruhi ketika kita mengadakan pengelompokan dari konsumen. Selain perilaku pembelian, di mana setiap konsumen mempunyai perilaku yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan berikutnya adalah konsep tentang peningkatan relevansi, di mana relevansi ini adalah terkait dengan produk, di mana pembuatan produk yang sesuai dengan konsumen dan juga karakteristik yang telah teridentifikasi, dan kemudian peningkatan peran iklan dan juga strategi pemasaran yang lebih efektif, di mana relevansi ini adalah relevansi antara karakteristik konsumen, kemudian karakteristik produk yang dibangun, dan juga bagaimana keduanya terjadi saling hubungan yang sangat relevan, sehingga dibutuhkan strategi-strategi pemasaran termasuk pembuatan iklan yang relevan dengan kondisi yang sudah teridentifikasi. Nah, berikutnya adalah optimalkan sumber daya. Nah, dalam segmentasi ini, dalam kegiatan segmentasi ini adalah bagaimana bisa mengoptimalkan sumber daya, di mana manajemen efisiensi dan juga fokus terhadap segala potensi yang ada di bisnis dan juga perusahaan, dan sehingga optimalisasi sumber daya ini bisa mengurangi pemborosan yang akan terjadi, teman-teman. Dan berikutnya adalah keterkaitan dengan persaingan yang lebih baik. Kompetisi di pasar sangatlah tinggi, di mana pasar selalu berubah, dan segmentasi akan membantu teman-teman semuanya dalam fokus terhadap konsumen dan juga produk-produk lain yang sudah terjun di segmen itu, sehingga semua strategi, sehingga kegiatan pemasaran yang akan dilakukan tepat sasaran. Nah, lalu yang terakhir adalah proses yang berkelanjutan, di mana proses segmentasi ini adalah bagian dari semua proses pengidentifikasian terhadap perilaku pembelian, dan ini akan terjadi terus-menerus, sehingga proses identifikasi dan juga pengelompokan ini akan terjadi berkelanjutan, sehingga perubahan perilaku pembeli, perilaku konsumen ini harus kita ikuti, sehingga semua strategi yang akan dilakukan akan terus-menerus dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan. Nah, dalam kesempatan ini teman-teman juga diharapkan bisa belajar
tentang bagaimana mengetahui bermacam-macam pasar dan juga golongannya ketika teman-teman sudah melakukan segmentasi, dan juga kemudian bagaimana ketika mengetahui kelompok-kelompok konsumen yang sudah diidentifikasikan, sehingga peran diferensiasi produk untuk menyesuaikan konsumen yang ada itu sangat penting. Selain untuk menemukan kelompok sasaran yang tepat, ada beberapa syarat segmentasi yang tentunya akan dilaksanakan. Selain itu, strategi pasar sasaran yang tepat untuk kemudian memperoleh konsumen yang bisa menghasilkan, dan juga hubungan pasar sasaran dan segmentasi, di mana keduanya saling berkaitan, dan strategi pemasaran, bagaimana memposisikan produk yang tepat di mata konsumen atau di segmentasi yang tepat. Nah, silakan teman-teman mempelajari inisiasi di kesempatan kali ini. Silakan teman-teman baca dan pelajari, dan juga ikuti diskusi yang ada serta latihan tugas yang sudah kami sertakan. Teman-teman bisa mempelajari referensi-referensi yang lain, tentunya yang masih relevan dengan tema kita kali ini. Dan saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat, sukses buat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.